kali ini saya akan bagikan tips cara merawat merpati pikan sampai siap jodoh dan siap digiringkan. Jadi sebelum merpatinya kita jodohkan terus kita giringkan itu ada perawatan. Nah, ini ada merpati yang masih pikan seperti ini, teman-teman. Ini kurang lebih usianya itu sekitar 1 bulan lebih sedikit, mendekati 2 bulan nih, udah segini. Ini sudah mandiri sebetulnya, terus sudah bisa terbang, belajar terbang. Nah, kalau seperti ini masih terlalu kecil atau masih terlalu muda. Nah, untuk merawat merpati yang masih pikan seperti ini sampai menjelang siap jodoh, terus siap digiringkan. Yang pertama, kalau merpatinya masih seusia segini, kalian boleh langsung melakukan perawatan. Nah, ini pun biasanya merpati ini bisa langsung mandi sendiri. Syarat yang pertama, usia 1 bulan, ketika patokannya itu ketika merpati kalian itu sudah bisa terbang, terus sudah belajar makan ya, sudah mandiri lah istilahnya. Nah, itu kalian lepas bebas saja. Jadi biarkan dengan merpati lain, jangan di kandang terus. Nah, biasanya mandi teman-teman, merpatinya itu mandi sendiri. Ingat, kalau usianya sudah bisa terbang itu diumbar saja teman-teman selama 1 bulan. Jadi diumbar bebas saja, udah nggak ada kandangnya pun nggak apa-apa, dikasih kandang pun setiap sore hari masuk nggak apa-apa. Ini perawatan untuk bulunya. Nah, ini sebetulnya mandi sendiri juga, dia udah mau mandi sendiri, tapi nggak apa-apa, saya ulang. Nah, seperti ini udah cukup. Ini sampai siap jodoh ya teman-teman. Jadi kalian lakukan pemandian 1 minggu cukup 1 kali seperti ini. Apalagi kalau kalian kepantau merpatinya tiba-tiba mandi sendiri teman-teman. Nah, kalian itu boleh langsung dimandikan ulang seperti saya ini nih. Nah, kemudian merpati yang masih pikan seperti ini dilepas saja. Nah, jangan terburu-buru untuk menjodohkannya teman-teman. Nah, ini merpati saya ada lagi nih, masih pikan juga. Ini adik si gobet temen. Nah, lihat nih. Wih. Jadi setelah pengumbaran kayak gitu selama 1 bulan, terus kalian tangkap kembali teman-teman. Kalau kalian memiliki kandang luas, biarkan sampai jodoh. Tapi kalau kalian kandangnya minim tempat, ya udah kalian 1 bulan diumbar bebas terus kalian tangkap. Nah, biasanya saya itu mulai menangkap merpatinya atau sudah mulai melakukan perawatan, saya patokannya di lar teman-teman biasanya. Tapi terkadang ada yang merpati udah kepantau bekur terus ya, langsung saja. Tapi biasanya terus juga yang kayak ini nih, 1 bulan pelepasan bebas, dia itu sudah mulai berancang, udah ketahuan. Nah, disitulah kita mulai lakukan perawatan. Jadi untuk kesehatan bulunya, untuk pendewasanya, terus untuk membentuk si karakter merpatinya. Jadi nanti biar si merpatinya itu perdana giringnya bagus teman-teman. Nah, langkah yang pertama ini kita kasih lihat dulu laran sayapnya teman-teman. Oh, seperti ini. Ini lar sayapnya sisa 3 teman-teman. Boleh 3, boleh 2 teman-teman. Cuman kalau dibalap itu biasanya cepet-cepet teman-teman. Jadi kadang bulu lar 6 dia sudah jodoh, bulu lar 5 sudah jodoh, ada yang 7. Nah, ininya 3 nih ya, 1, 2, 3. Sebelahnya ini masih 4 teman-teman, belum lepas. Nah, ini udah mulai melakukan perawatan. Nah, untuk lehernya sendiri itu masih, lihatin teman-teman, masih banyak sekali bulu piyik-piyiknya tuh. Ini bulu dewasanya, ini bulu piyiknya. Nah, ini si jantan teman-teman. Nah, ingat ketika kalian mau melakukan perawatan, jangan diberi pasangan yang 1 teluran. Kenapa? Biasanya giringnya itu agak lambat teman-teman kalau dikasih merpati yang masih muda juga. Nah, ini saya sudah melakukan perawatan. Nah, merpati yang masih muda belia seperti ini udah saya lakukan perawatan. Nah, awal-awal itu ketika dari lepas seperti ini masih liar, terus saya tangkap setelah 1 bulan,
saya tangkap, saya kandangkan, dia itu masih pengen keluar rontak-rontak terus. Nah, kalian boleh melakukan, oh mau minum, woi, benar-benar ini mau minum. Kalau minum jangan di sini, kita kasih minum yang spesial. Oke, nih mau minum tuh, jangan minum itu, nanti ada air sabunnya, bahaya. Kenapa dilakukan demikian? Agar merpatinya itu nanti tidak takut tangan, teman-teman. Oke, ini kan sudah, kita langsung celup-celup mandikan. Nah, ini anaknya tuh, itu bapaknya tuh sebelah situ, tuh bapaknya. Ya, di gobeknya ada di sana tuh, lagi ngeramin telur. Nah, ini udah saya lakukan perawatan, teman-teman, karena saya nggak mau kayak si gobet ya. Si gobet itu telat jodoh, teman-teman. Saya nggak cari-carikan betinanya. Nah, kenapa dimandikan? Bertujuan untuk merangsang birahinya, teman-teman. Nah, seperti ini. Merpati yang sudah siap jodoh itu jangan dilepas. Ini belum siap jodoh. Ya udahlah, ini kalau udah ada betinanya, saya jamin ini udah siap dikawinkan. Tetapi saya biasanya melakukan 1 bulan lagi, teman-teman. Melakukan perawatan 1 bulan lagi. Nah, seperti ini aja, sering-sering dimandikan, teman-teman. Tetapi ingat, ketika ada kondisi atau cuacanya itu sedang baik atau sedang panas ya. Nah, ini udah bagus sekali nih. Ini juga udah mulai tenang di kandang, teman-teman. Awal-awal penangkapan dia itu kayak mau keluar terus dari dalam sangkar. Nah, sekarang udah alhamdulillah. Kalau kalian nggak dibiasakan dari dini mungkin, nanti itu pengenalan kandang, adaptasi kandangnya itu membutuhkan proses lagi, terus lama lagi. Jadi sekarang nanti kalau sudah benar-benar tidak takut dengan tangan atau dengan orang, itu sudah enak, teman-teman. Nanti tinggal kita siapkan jodohnya saja. Nah, ini tuh, ini udah bekur, udah lancar, teman-teman. Ini belum 1 bulan, ini sekitar baru saya lakukan 3 hari. Tuh. Nah, ini bekur, ini sesarangnya nih, teman-teman. Ini udah bekur, tuh. Nah, tuh. Ya. Udah mantap nih, teman-teman. Tuh. Kalau ini betinanya. Kalau betina ya kalian bebas. Kalau mau dilanjutin ternak ya boleh. Tapi nggak apa-apa, ini saya barang sekalian ya. Tuh. Ini betinanya sudah mulai berancas semua, teman-teman. Walaupun ini sudah siap dijodohkan, tapi kalian tunggu ya selama sampai 1 bulan kalian lakukan perawatan seperti ini. Jangan diumbar, teman-teman. Nah, setelah mandi seperti ini, nanti saya jemur. Nah, ini saya belum kasih lihat juga nih. Ini ya, teman-teman. Nah, untuk bulu tuh, liatin. Bulu masih banyak bulu pijikan. Belum ke dewasa. Ini bulunya nih tuh masih banyak sekali. Ada bulu tumbuh baru nih, bulu dewasa yang baru tumbuh. Wah. Nah, ini sebetulnya ini kakaknya, teman-teman. Jadi anak pertama. Nah, kita lihat sayapannya nih. Sayap lar berapa ini? 4. Nih, 1 2 3 4. Nah, ini kan tumbuh baru. Nanti ini lepas lagi. Ini bentar lagi juga lepas. Nah, biasanya saya melakukan perawatan ini sampai ini, teman-teman, lepas 2, sisa 2 nih, baru saya jodohkan nih. Kita tunggu. Ini sekitar memakan waktu 1,5 bulan. Ininya. Tuh. Ini juga sama nih, 1 2 3 4. 4 nih. Ini sekitar usia berapa? 4,5 bulan nih. Ini udah siap jodoh nih, teman-teman. Tapi tetap saya biasanya melakukan di lar 2 nih, penjodohan. Ini hanya untuk merangsang saja. Tuh, ini udah siap jodoh banget, teman-teman. Ini udah lenje banget nih. Udah siap jodoh pokoknya, panten lah. Untuk ekor pun tuh
Saya mencabut ekor itu ketika lar sayapnya sisa 5 teman-teman. Jadi ketika masih 5 itu udah saya cabut ini ekornya. Kebetulan yang jantannya itu lebih cepet. Kalau yang betina ini agak lama nih teman-teman. Jadi untuk kelepasan bulu ini itu tidak dilihat dari umur atau tidak bisa dijadikan patokannya teman-teman. Jadi perkiraan saja. Karena ini merpati ternakan sendiri, jadi saya tahu usia merpatinya nih teman-teman. Nah seperti itu. Jadi usia berapa bulan bagusnya enaknya baru kita jodohkan. Nah ini belum saya jodohkan teman, walaupun sudah lenje banget nih. Coba ya. Wah ini aja tuh jantannya tuh udah bekur-bekur terus tuh. Ini betinanya juga udah lenje, tetapi masih belum saya jodohkan. Kenapa? Karena ini kondisi tulangan, otot-ototnya masih lemah semua teman-teman. Jadi bahaya ya, rawan cedera. Nah kalau cedera nantinya dalam pelatihan akan menghambat teman-teman. Jadi yang harusnya dilatih, karena cedera otot pada ototnya itu akan memperlama atau menghambat kita dalam proses latihan. Nah kalau ini tidak saya jodohkan teman-teman. Ini nanti saya beri betina lain yang tidak sedarah atau tidak seteluran. Nanti dicarikan di pasar saja, cari merpati betinaan geberan. Nah setelah seperti ini kalian itu harus menjemurnya. Nah kita jemur seperti ini teman-teman. Kalau dijemur mah tuh. Jadi ketika merpatinya sisa, tapi jangan jadi patokan ya, lar tidak bisa jadi patokan teman-teman. Kalian harus mengetahui umurnya. Nah biasanya ini tuh bekur-bekur terus ya, ada tanda-tanda mau mendekati dewasa. Ini kurang lebih 1,5 bulan lagi baru saya jodohkan teman-teman. Cuacanya terang. Nah dilakukan seperti ini teman-teman, sampai benar-benar kering. Nanti kalau sudah kering, yang untuk jantan ya, khusus jantan nih, jantan ini nih, nanti tuh saya kasih makan dan minum, terus nanti masuk ke dalam pagupon teman-teman. Saya contohkan dengan merpati lain saja ya, karena ini akan memakan waktu yang sangat lama teman-teman. Atau udah ini aja, udah nggak apa-apa. Nah ketika sudah dijemur kering, terus kalian boleh melakukan penyekapan teman-teman. Penyekapan terhadap merpatinya. Gimana cara penyekapan ya? Saya langsung praktekkan saja. Nah untuk si betinanya itu udah saya lepas teman-teman, dilepas bebas saja nggak apa-apa. Yang terpenting kan jantan. Nah kalau si betina itu mau saya ternak, mau perbanyak produksi anakan dari keturunan Prabu. Nah ini udah kering teman-teman. Nah pasti kalian bingung ya setelah ini gimana untuk merawat merpati agar nanti itu ketika dijodohkan, digiringkan itu mudah. Nah kalian boleh melakukan ini dengan cara pagupon teman-teman. Nah kebetulan ini sudah kering, ini juga udah saya siapkan makanan ya, jagung. Nah ini sendirian teman-teman, jangan ada merpati lain, terus jangan ada betina pula. Betinaan yang seteluran dengan ini udah dilepas saja atau disimpan di kandang lain. Nah penyekapan itu dilakukan menjelang malam atau setelah makan dan minum. Nah biasanya kalau kalian pengen cepet ya, cepet dalam proses nih, agar siap jodoh, kalian boleh menggunakan ini teman-teman, jamu hebat. Jadi sebelum masuk ke dalam penyekapan atau disekap si merpati ini, kalian berikan 1 butir jamu hebat. Karena ini sudah saya mau agak lama ya teman-teman, karena kondisi tulangannya ini masih agak lunak atau rawan nantinya. Karena ini saya tahu ya, merpati ini nanti kelak giring keras, dia itu bakalan tembaknya keras. Jadi itu rawan sekali teman-teman. Jadi saya nggak mau terburu-buru, nunggu dewasa dulu nih, nunggu ininya juga lepas dulu, nunggu dapat betinaan dari pasar dulu buat geberannya. Nah begini teman-teman cara penyekapannya itu
kalian masukkan ke dalam pagupon seperti ini. Ini menjelang mau tidur. Nah, itu si merpatinya itu nggak terbiasa, teman-teman. Nggak apa-apa. Jadi, setiap malam hari, kalian wajib menidurkan merpatinya di dalam pagupon. Jadi, seperti ini, teman-teman. Terus biarkan sampai tidur. Nah, besoknya kalian ulangi lagi cara yang sama seperti hari ini, keesokan harinya. Jadi, cara merawat merpati piyik sampai siap jodoh dan sampai bisa digiringkan, caranya seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Dadah.